Halo, selamat datang di Dapur Yuli. Hari ini saya mau bikin roti bentuk love seperti ini. Cantik banget dan enak banget, juga lembut banget. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ya. Yuk, langsung kita baking. Halo, selamat datang di Dapur Yuli. Apa kabar kalian hari ini? Nah, hari ini saya mau bikin cemilan lagi yang akan saya bagikan ke teman-teman. Cemilan apa yang saya bikin hari ini? Hari ini saya akan bikin cemilan roti bentuknya love. Jadi ini love sweet bread ya. Jadi roti manis bentuk love dengan aneka topping nantinya ya. Ini saya juga baru belajar dari berbagai resep cara membuat bentuk love seperti ini. Semoga roti bentuk ini bisa jadi ide kalian juga untuk bikin roti di rumah yang enak buat anak-anak juga ya. Oke, apa aja bahan yang saya gunakan untuk membuat roti satu ini? Yuk langsung kita ke bahan-bahannya. Nah, ini dia bahan-bahan yang kita gunakan untuk membuat roti sweet bread bentuk love ya, atau sweet love bread. Nah, di sini saya pakai 500 gram tepung terigu protein tinggi, saya pakai cakra kembar emas oriental. Lalu di sini saya punya 50 gram gula pasir dan 2 sendok teh yeast atau ragi instan, 2 butir telur. Lalu di sini ada 60 gram mentega mix margarin. Ya, ditambah dengan setengah sendok teh garam dan 240 ml susu UHT. Ya, susu UHT ini kalian boleh pakai yang suhu ruang, boleh pakai yang air dingin, yang suhunya dingin juga boleh. Oke? Nah, ini aja bahan yang kita gunakan untuk membuat sweet love bread ini. Langsung aja yuk kita ke mixer dan kita blend semua bahan ini. Nah, di sini kita masukkan dulu tepung terigunya. Ya. Tepung terigunya yang tadi 500 gram itu saya masukin. Garam dan ragi instan saya masukin. Lalu kita aduk. Kita ratakan dulu. Nah, ini kita matikan lagi. Kita masukkan telurnya, 2 butir telur ya. Nah, seperti ini. Nah, lalu kita kocok sebentar. Nah, ini kita kocok sambil kita masukkan susunya ya. Nah, ini kita kocok terus sampai dia bersatu adonannya. Nah, setelah bersatu baru nanti kita akan masukkan mentega ya atau margarinnya ya. Nah, ini udah nyatu bahannya semua. Kita akan masukkan mentega mix margarin ditambah dengan garam. Nah, seperti ini kita masukin semua. Lalu kita kocok sampai dia window pane ya, atau kalis elastis gitu. Lalu kita kocok sampai dia kalis elastis ya. Pakai kecepatan kedua di mixer saya. Nah, setelah 10 menit di mixer dengan mixer saya, ini udah lentur, cuman memang masih agak periket atau lengket ya, tapi ini udah lentur banget tuh ya. Walaupun masih agak sedikit lengket, gak apa-apa, nanti akan kita kasih sedikit tepung di meja ulen saya ya. Nah, seperti ini. Ini akan saya pindahkan dulu ya teman-teman. Nah, seperti ini udah saya pindahkan ke meja kerja saya. Ini saya sengaja pakai alas ini karena nanti saya mau ukur adonannya ya, jadi sekalian gitu. Nah, seperti ini. Nah, ini saya kasih tepung sedikit supaya lebih gak gitu lengket. Nah, ini sudah lembut banget, halus banget adonannya teman-teman, cakep banget. Nah, ini udah halus banget tuh ya. Nah, ini saya akan masukkan ke dalam baskom dan saya biarkan proofing ya. Saya biarkan proofing selama lebih kurang 1 jam ya. Nah, seperti ini saya akan biarkan adonannya di dalam sini. Saya proofing selama 1 jam ya teman-teman. Nah, setelah 1 jam nanti kita akan bagi adonannya. Jangan lupa ditutup seperti ini ya. Lalu saya akan masukkan ke dalam oven dengan kondisi oven yang mati.
ya. Dan saya biarkan 1 jam. Nah, setelah 1,5 jam lebih kurang jadinya seperti ini nih. Tarang! Tuh udah gede banget. Rotinya akan saya pindahkan ke sini, lalu saya akan bagi-bagi lebih kurang sekitar 40-45 gram untuk 1 buah rotinya ya. Nah, ini kita kempesin dulu. Jangan lupa tangan dikasih sedikit tepung terigu supaya nggak begitu lengket. Nah, seperti ini, kempesin dulu. Nah, kita pindahkan ke sini. Tuh lihat. Tekstur raginya itu udah cakep banget tuh dalamnya ya. Dan ini kue lembut banget ya, rotinya lembut banget teman-teman, berasa banget pas dipegangnya itu lembut banget ya. Satu rotinya, jadi satu roti itu dapatnya sekitar 22 roti ya. Nah, ini saya bagi dulu ya teman-teman, 45 gram per satu rotinya. Nah, seperti ini kita sudah bagi-bagi, lalu kita bentuk jadi bulat-bulat ya. Tuh, ini caranya seperti ini kalau saya. Kalau kalian punya cara lain boleh, atau mau di rounding seperti ini juga boleh banget ya. Tuh, jadinya bulat seperti ini ya. Kita buletin semuanya, lalu kita biarkan 10 menit. Nah, seperti ini kita biarkan 10 menit dulu, baru nanti kita bentuk ya. Oke. Nah, setelah lebih kurang 15-20 menit, kita buka adonannya seperti ini. Nah, sekarang saya akan bentuk-bentuk jadi bentuk love gitu ya. Gimana caranya? Ini saya juga baru beberapa kali belajar ya, jadi nggak begitu perfect banget, tapi ya lumayan lah gitu. Kita ambil satu adonan, jangan lupa kita kasih rolling pin kita sama tepung terigu juga. Alasnya kita kasih tepung terigu tipis-tipis aja seperti ini. Nah, ini kita kempeskan adonannya, buang udaranya seperti ini. Nah, ini kita puter kayak gini ya. Nah, kita puter. Ini bagian ujungnya kita pipih-pipihkan begini ya, kita pipihkan kayak gini, terus kita buletin gini, kita gulung. Nah, kita gulung, kita pencet-pencet seperti ini, lalu kita rolling begini ya, sampai lebih kurang dia sekitar 25 cm ya. Ini sampai dia lebih kurang 25 cm ya teman-teman. Kelihatan nggak? Nah, jadinya seperti ini. Lalu langsung kita masukin ke loyang ya. Tuh. Kita masukin ke loyang seperti ini. Nah, loyangnya udah dikasih kertas seperti ini juga ya, kertas minyak begini biar nggak lengket. Nah, semuanya udah jadi 22 biji ya. Tuh, semuanya udah jadi love-nya seperti ini. Nah, ini kita akan tunggu lagi sekitar 30 menit biar dia agak sedikit tinggi ya. Lalu nanti saya akan siapkan juga ini yang namanya meses atau coklat.
Di sini saya ada selai serikaya, ada selai stroberi, dan saya juga ada keju ya. Jadi saya akan isi nanti dengan berbagai macam topping di love-nya ini ya. Nah, gimana cara buat toppingnya yang untuk taruh toppingnya, nanti kita tunggu sebentar lagi sampai dia agak sedikit ini yang sudah ya. Sedikit rise ya, ada sudah sedikit ngembang. Caranya kita tekan-tekan di bagian sininya nih, kita tekan-tekan, jangan sampai ke bawah, jangan sampai membuat dia lubang. Kita tekan aja seperti ini. Kita cuman untuk bikin mau masukin dia punya selai atau topping ya. Nah, di sini saya sudah punya selai serikaya. Saya gunting ujungnya seperti ini. Nah, langsung saya taruh di sini ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini kita lakukan juga sama yang lain ya, sama ya, kayak gini teman-teman. Ditekan sedikit aja. Jangan terlalu dalam banget. Asal ditekan aja dikit ya. Seperti ini. Ini juga sama, kita tekan seperti ini. Bagian tengahnya, nah kita kasih selainya. Nah, saya akan kasih selai stroberi juga nanti supaya lebih cantik. Nah, seperti ini. Ini selai serikaya. Nanti ada seperti ini ya. Nanti ini langsung kita panggang, oke? Nah, ini akan saya panggang di suhu 190 derajat api bawah selama lebih kurang 10 menit aja ya. Lalu nanti saya akan tambah api atas supaya atasnya lebih golden brown seperti itu. Paling 1-2 menit aja. Oke? Nah, seperti ini ya saya panggang. Ini baru saya masukin loyang kedua. Ini loyang pertama tadi udah gede banget tuh. Ini saya panggang 190 derajat lebih kurang 10 menit api bawah. Lalu saya naikin ke atas, saya nyalakan api atas untuk atas ini supaya warnanya golden brown, itu mungkin sekitar 2-5 menit ya. Oke. Nah, nanti sudah matang, kita lihat ya hasilnya. Saya panggang ya 10 menit api bawah dan 5 menit api atas bawah. Jadinya seperti ini, udah cantik banget. Nah, pinggir-pinggirnya kita kasih olesan margarin atau butter boleh ya. Nah, jadinya lebih shiny lagi nih love-nya kita ya. Nah, teman-teman pasti penasaran dalamnya kayak apa. Saya akan buka ya. Nih, dalamnya rotinya seperti ini. Tuh, enak banget, melting banget karena ada selainya. Jadi kalian nggak usah kasih selai lagi. Rotinya juga tuh lembut banget, yang pasti tuh ya teman-teman, lembut banget dan rasanya lembut banget dan enak banget. Udah langsung berasa ada selainya, jadi nggak usah dikasih selai lagi kalau makan. Udah pas banget, kalian harus coba ya.